Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang terhantam keras dengan adanya pandemi. Utamanya destinasi yang mengandalkan keberadaan turis mancanegara. Pembatasan pergerakan di dalam dan luar negeri membuat pelaku usaha wisata gigit jari. Namun pergerakan wisatawan dalam negeri yang semakin fleksibel dengan berbagai pelonggaran mampu menopang sektor pariwisata saat ini. Terbukti pada momen libur Hari Raya Idul Fitri dan libur sekolah, terjadi kemacetan di tempat-tempat wisata favorit keluarga, seperti daerah Puncak dan Lembang, Jawa Barat. Keramaian dan kepadatan arus lalu lintas yang menyebabkan kemacetan panjang tidak menghalangi semangat wisatawan untuk mengunjungi lokasi-lokasi ini. Kendaraan didominasi plat B atau berasal dari daerah Jakarta dan sekitarnya, dengan mayoritas wisatawan bepergian bersama keluarga. Sederet cerita tentang pariwisata di Lembang mulai dari kesejukan udara, kemacetan yang mengular hingga variasi wahana membuat saya dan tim tertantang untuk melihat lebih dekat dampak ekonomi dan keramaian yang ditimbulkan dari banyaknya variasi wahana wisata di sana mumpung sekarang lagi akhir pekan. Sekarang sudah jam 9, tim sekarang tengah bersiap, kira-kira kami bakal sampai jam berapa ya di Lembang? Melewati tol Cipularang, kami menempuh perjalanan sejauh 150 km untuk sampai ke daerah Lembang di Kabupaten Bandung Barat. Suasana lalu lintas di akhir pekan memang cukup ramai, terlihat dari kemacetan yang terjadi di beberapa titik. Lokasi wisata keluarga pertama yang kami kunjungi bernama The Great Asia Afrika yang berada di Jalan Raya Lembang. Sebuah lokasi wisata yang menampilkan miniatur atau ikon 8 negara di Asia dan Afrika, sehingga pengunjung dapat mengambil foto dengan latar belakang unik serta mencicipi jajanan yang berasal dari masing-masing negara. Konsep wahana yang tak hanya mengandung unsur hiburan tetapi juga edukasi menjadi magnet yang mengundang berbagai kelompok pengunjung, salah satunya kelompok wisata keluarga. Peningkatan aktivitas wisata keluarga akhir-akhir ini disebut sebagai bonus demografi dan ekonomi, juga dipengaruhi oleh perubahan-perubahan aktivitas dalam masyarakat seperti berkurangnya jumlah anak dalam rumah tangga, peningkatan pendapatan rumah tangga, berkurangnya pengaruh keluarga luas, hingga laju urbanisasi yang mempengaruhi kepadatan kota dan mengurangi ruang-ruang rekreasi yang ada di dalam kota, sehingga keluarga untuk berekreasi harus keluar sejenak dari kota untuk berelaksasi, menjauh dari hiruk-pikuk kota sebelum kembali ke aktivitasnya sehari-hari. Nah, dari penelitian ini ada 24 aktivitas wisata yang menjadi variabel penelitian. Mari kita bedah satu-satu. Kalau dilihat dari frekuensinya, yang 3 teratas yakni merupakan wisata belanja, wisata kuliner, juga wisata yang melibatkan pemandangan alam. Lalu yang kedua terkait dengan durasinya, itu ada tentang durasi berkemah, menaiki gunung, dan juga menyusuri taman rekreasi. Lalu kita lihat soal anggota keluarga yang menjadi penentu tempat-tempat atau destinasi yang akan dikunjungi. Di urutan pertama, nah ini menarik pemirsa, ada ayah, ibu, dan anak. Berarti di sini memperlihatkan ada pola musyawarah atau sosialisasi yang baik antara ayah, ibu, dan anak untuk menentukan tempat wisata yang akan dikunjungi. Dan di urutan kedua juga kembali menarik, yakni adalah keinginan dari anak tersebut. Nah, ini memperlihatkan bahwa orang tua memprioritaskan keinginan anaknya untuk pemilihan tempat wisata. Nah, kalau dilihat dari lokasi yang menjadi favorit atau lokasi mana yang masih daerah mana yang akan dikunjungi, ini di tempat pertama masih Jabodetabek, yakni persentasenya sekitar 41%, lalu di urutan kedua ada Jawa Barat dan Banten. Mungkin memang karena tidak terlalu jauh dari Jabodetabek, persentasenya mencapai 32,8%. Nah, untuk membahas lebih lanjut terkait variabel-variabel penelitian ini, saya akan berbincang langsung dengan pakar pariwisata, pelaku usaha, dan juga regulator. Pemaparan ini merupakan kesimpulan dari disertasi Rahmat Inkajaya, akademisi pariwisata, yang diterbitkan dalam jurnal dengan judul Aktivitas Wisata Pilihan Keluarga Perkotaan. Penelitian ini mengungkapkan motif pilihan aktivitas dan tingkat kepuasan berwisata, serta kontribusinya pada keharmonisan keluarga. Pada masyarakat modern sekarang ini,
ibu, bapak gitu ya, ayah atau ibu itu bekerja dua-duanya. Nah, karena seperti itu, intensitas antara anak, ibu, bapak itu jadi kurang ya, jadi interaksinya, komunikasi kurang. Nah, mereka menyadari itu sehingga memanfaatkan waktu luang mereka, misalkan di weekend atau di hari libur untuk berwisata. Dan itu ditunjang oleh kemampuan ekonomi mereka memilih aktivitas wisatanya, disesuaikan dengan kebutuhan keluarga di tahap mana gitu. Tentu saja antara yang keluarga yang mempunyai anak balita dengan remaja itu akan berbeda nanti pilihan wisatanya. Keluarga yang mempunyai anak balita gitu biasanya mereka concernnya terhadap edukasi ya. Selain rekreasi itu ada nilai edukasinya. Hasil penelitian ini sejalan dengan fakta yang kami temui di lapangan terkait motif dan pertimbangan wisatawan keluarga dalam menentukan aktivitas berwisata. Dok, tahu wahana wisata keluarga The Ranch ini dari mana, Dok? Kita biasanya sering kesini juga, jadi pas lewat itu wah ada wahana baru nih gitu, boleh dicoba gitu untuk keluarga. Pertama karena tempatnya, kedua karena memang kita sekeluarga suka yang sejuk ya, jadi ini bisa jadi pilihan utama buat kita sekeluarga gitu. Lihat di IG juga, nah kebetulan juga kan ada anak yang sekolah di daerah Lembang sini. Setiap tahun kebiasaan kita ke sini, ke daerah sini, karena memang udaranya yang sejuk ya, gitu. Karena kan kita udah di daerah Cikarang, Bekasi udah daerah industri ya, jadi memang buat refreshing memang benar-benar enak. Kita biasanya nyari lokasinya itu yang belum pernah kita kunjungi, wahana yang baru gitu kan. Terus ya kita tanya anak-anak, happy-nya di mana gitu kan. Tanya anak-anak dulu. Kita kan memang liburan untuk anak-anak kan. Kita ikutin aja gitu. Yang penting anak-anak happy liburannya. Kebetulan referensinya banyak ya dari internet sekarang ya, semakin terbuka dan potensi wisata alam khususnya untuk di Jawa Barat itu kan banyak nih. Nah, kebetulan kita yang paling dekat ya dari Bandung, domisili kita ya ke sini. Di sini dengan alam yang terbuka lebar, kita bisa mengajarkan kepada anak bagaimana kita bisa kembali ke alam dengan situasi yang dan udara yang lebih baik kan di sini. Menentukan tempat wisata kalau dari pihak kami dengan keluarga biasanya kita tentukan yang di awal adalah pertama budget nih. Nah, tempat ini kita pilih karena salah satu yang the best ya. Dari view-nya bagus, terus tiket masuknya juga terjangkau dengan kondisi yang lumayan lah, ini bagus ya kita bisa bilang. Ya pokoknya yang penting anaknya nyaman, nggak rewel kan, maksudnya nggak panas kan, yang sini pas. Jadi kan kayak apa namanya banyak pohon-pohonnya kan, juga bisa jalan ke sana ke sini juga kan, ada ini nggak bosen sih maksudnya anaknya gitu. Instagram ya, dari Instagram sih. Di Asia Afrika ini bagus banget spot-spot vakasinya, jadi kita pengen coba juga. Diskusi saya sama ibu aja yang diskusi, anak-anak cuma lihat aja karena biasa kan mereka nggak tahu juga. Yang penting semua asik lah buat anak-anak kalau lihat dari itu ya, dari Instagram ya. Biasanya kita survei di ini ya, di apa namanya, di Google dulu ya. Tapi emang dari dulu sih ya kita kasih ini karena emang Bandung emang destinasinya banyak buat tempat wisata. Biasanya kalau kami sih pada malam ya. Kalau malam itu besok kita mau kemana mah? Oh ya udah kita di googling aja. Nanti kita lihat nih destinasinya, misalnya mana yang terbanyak orang itu masuk gitu ya pilihannya. Oh ternyata di sini ada ribuan, apa puluhan ribu ya. Apalagi Dusun Bambu ini ada puluhan ribu, hampir 15.000 orang kunjungin ke sini. Pariwisata di Kabupaten Bandung Barat memang semakin diminati oleh turis asal Jakarta dan sekitarnya. Hal ini sesuai dengan data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat. Bermunculannya kalau pantauan kami dari dinas itu sejak tahun 2016, 2017, dan 2018. Dan data yang kami dapatkan pun dari data kunjungan itu puncaknya waktu tahun 2019. Ini imbas daripada bermunculannya destinasi-destinasi baru yang ada di Lembang khususnya ya. Karena dominasi sebaran destinasi, khususnya destinasi keluarga itu banyaknya di Lembang, di daerah utara. Dan untuk kontribusi
jumlah wisatawan ke Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat ini, kita sempat tahun 2019 itu terdata 6,7 juta wisatawan yang berkunjung ke wilayah Bandung Barat, khususnya Lembang ya. Peluang cuan dari bisnis pariwisata yang menawarkan atraksi lengkap bagi keluarga memang sangat menjanjikan. Kami akan mengulasnya dengan pelaku usaha yang telah lama berfokus dan melihat masa depan cerah pada sektor ini.